Hi everyone, good morning. How are you this morning? I hope you all are good. Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami masih boleh ada ya Tuhan, dengan tubuh yang sehat dan segar, dengan nafas kehidupan yang Tuhan masih persiakan untuk kami. Hari ini, pada pagi hari ini kami akan belajar bahasa Inggris. Mari Tuhan Engkau menuntun kami agar pelajaran yang kami terima boleh kami pahami dan mengerti. Terima kasih banyak ya Bapa, dalam namamu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, ayat hafalan kita untuk minggu ini terambil dari Ulangan 6 ayat 5, bunyinya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Oke children, untuk pertemuan kita hari ini, kita masih pada unit 5, I have 4 books, yang part kedua, bagian yang kedua. Jadi hari ini kita belajar tujuan yang kedua. Ini yang ibu sudah tandakan warna hijau bagian bawah, ibu bacakan. Children are able to count the things in the classroom using plural and singular. Anak-anak bisa menghitung benda-benda di ruang kelas menggunakan bentuk jamak atau benda lebih dari satu, dan bentuk tunggal atau benda yang hanya jumlahnya hanya satu. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Misalnya kalau bendanya banyak, bagaimana caranya? Kalau bendanya hanya satu, bagaimana caranya? Seperti itu ya. Nah anak-anak, perhatikan di slide ini, how to count the things in the classroom. Bagaimana cara menghitung benda-benda yang ada di dalam ruangan kelas. Jadi kalau kita atau kalau ada yang bertanya, how many things are there? Itu artinya ada berapa banyak benda di sana. Nah, jika kita ingin menjawab pertanyaan ini, jika benda yang kita miliki hanya ada satu atau tadi artinya singular, jumlahnya hanya satu, kita mengatakan I have one bag. Artinya saya mempunyai satu tas. Dan yang kedua, I have one sharpener. Saya mempunyai satu bor. Dan jika kita ingin menjawab pertanyaan ini, dan jika kita memiliki benda lebih dari satu, atau misalnya ada 2 benda, atau ada 3 benda, atau lebih lagi, itu artinya plural, yang lebih dari satu, kita mengatakan I have 2 bags. Saya mempunyai 2 tas. I have 3 books. Saya mempunyai 3 buku. I have 6 pencils. Saya mempunyai 6 pencils. Jadi, jika bendanya lebih dari satu, kita harus tambahkan huruf S di belakang. Nah, lihat di sini, di slide sini, ibu sudah tandakan huruf S-nya dengan warna merah. Nah, jadi kita menambahkan S di belakang nama benda. Contohnya seperti bag, kita tambah S jadi bags. Itu artinya lebih dari satu. Seperti itu ya. Dengan menambahkan huruf S menandakan bahwa bendanya ada lebih dari satu atau ada banyak. Contohnya 3 books. Artinya ada 3 buku. Jadi bukunya lebih dari satu. Oke children, now please pay attention to this slide. Coba perhatikan di slide ini, ibu di sini sudah membedakan antara singular dan plural. Ingat, singular itu benda hanya satu, sedangkan plural benda yang lebih dari satu. Jadi contohnya adalah one bag, one pencil, one sharpener, one chair, one picture.
Nah, jadi perhatikan di sini di bentuk singular atau benda hanya satu tidak ada huruf S. Sedangkan kalau di plural ada ditambahkan huruf S, itu menandakan bahwa bendanya lebih dari satu. Jadi contohnya 2 bags, 4 pencils, 6 sharpeners, 10 chairs, 3 pictures. Jadi seperti itu. Jadi kalau membaca yang bentuknya lebih dari satu harus jelas S-nya seperti itu ya, supaya lawan bicara kalian tahu bahwa benda yang kalian omongin itu atau yang kalian bicarakan itu ada lebih dari satu. Tapi kalau yang jumlahnya hanya satu, kalian tidak perlu menambahkan S, tetapi ada kata yang menjelaskan bahwa benda itu hanya satu, yaitu one. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, children, now please pay attention to this slide. Nah, di sini ada vocabularies of the day, kosakata untuk hari ini. Jadi untuk kosakatanya ada 12 kosakata, kalian boleh belajar sendiri di rumah dibantu oleh Bapak Mama, oke? So now kita pindah pada slide berikut. So now let's look and say. Sekarang ayo kita lihat dan katakan. Jadi ibu akan bertanya kepada kalian. Kalian memperhatikan gambar sambil menghitung kemudian menjawab sendiri di rumah, oke? Coba perhatikan buku di lemari itu, kalian hitung sekarang. Nah, kalian kan sudah pernah belajar tentang angka 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kalian menghitung itu ada berapa buku di situ? Oke, kalau sudah menghitung ibu akan bertanya, oke? How many books are there in the shelf? Ada berapa banyak buku di dalam lemari itu? Ada yang tahu? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 books. Nah, ingat kata bendanya harus ditambah S, jadi harus jelas ya. Kemudian coba perhatikan di gambar itu, ada berapa banyak tas yang ada di lemari itu. How many bags are there in the shelf? Ada berapa banyak tas di dalam lemari itu? There are 1 bag. Nah, perhatikan perbedaannya. Kalau hanya ada satu, bendanya tidak perlu ditambah S. Sedangkan kalau lebih dari satu, bendanya ditambah huruf S. Itu menandakan bahwa benda tersebut ada banyak, begitu ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Jika ada pertanyaan, bertanyanya secara japri aja dengan ibu di WA ya. Oke, baik anak-anak, untuk tugasnya adalah anak-anak divideokan atau membuatkan video anak-anak sambil menjawab ada berapa banyak benda yang tersedia di gambar pada slide 8 dan 10. Contohnya misalnya kalau ada 2 buku, 2 books, atau selanjutnya nanti ibu perlihatkan gambarnya dan memberikan contohnya beberapa supaya kalian pahami cara mengerjakan tugasnya, oke? Dan tetap divideokan atau tetap membuat video karena ibu mau mendengar pengucapan kalian, oke? Oke anak-anak, jadi inilah gambar yang menjadi tugas kalian. Kalian hitung sendiri ada berapa banyak buku, ada berapa banyak pensil, tas. Kemudian kalian tinggal jawab. Contohnya ada 3 tas. 3 bags. Begitu saja ya. Cara jawabnya pendek saja, tidak perlu bilang I have 3 bags, tidak perlu. Kalian hanya menjawab jumlahnya saja. Jadi contohnya kalau ada 3 tas, 3 bags. Kalau ada 2 kursi, 2 chairs. Seperti itu. Kalau hanya ada 1 spidol, kalian bilang 1 marker. Seperti itu ya. Diingat, kalau bendanya hanya 1 tidak perlu tambah S. Sedangkan kalau bendanya lebih dari 1, kalian harus tambahkan huruf S di belakang. Jadi harus jelas nanti cara pengucapannya. Jadi ibu minta kalian membuat video itu supaya ibu bisa mendengar ucapan kalian tentang singular dan plural, begitu ya.
Oke guys, that's all for today and thank you for attention. Sebelum kita menutup kelas kita, mari kita berdoa bersama dulu. Anak-anak, posisi doanya lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami sudah belajar bahasa Inggris. Kiranya Tuhan apa yang kami pelajari dapat kami pahami dan mengerti dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa kami ya Bapa, ampuni semua salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sebelum Ibu tutup videonya, Ibu ingatkan untuk anak-anak yang belum mengerjakan tugas menghafalkan benda-benda di ruang kelas untuk dikerjakan, dan juga untuk tugas yang baru hari ini Ibu bagikan juga harus dikerjakan ya. Ibu ambil nilai untuk hasil video kalian nanti. Oke, itu saja. Terima kasih. Bye everyone. Have a nice day.